Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamiyah, dalam setiap diri manusia itu memiliki potensi, tetapi tidak semua manusia bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu potensi dan bagaimana cara untuk mengembangkan serta mengenali potensi diri kita. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak bareng-bareng video ini. Memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Untuk topik pembahasan pada kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan potensi, macam-macam potensi, bagaimana potensi manusia menurut agama Islam, ciri-ciri orang yang berpotensi, dampak dari potensi, dan lain-lain. A. Pengertian potensi manusia. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan dengan maksimal. Dalam Al-Quran ada 3 yang menunjuk pada manusia yang digunakan, yaitu Bashar, Insan atau Nas, dan Bani Adam. B. Macam-macam potensi manusia. Untuk macam-macamnya yaitu yang pertama ada potensi fisik, yang kedua ada potensi mental, yang ketiga ada potensi sosial, yang keempat ada potensi mental spiritual, dan yang kelima ada potensi daya juang. C. Potensi manusia menurut agama Islam. 1. Potensi akal. Dengan potensi ini manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi. Yang kedua, potensi ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Yang ketiga, potensi kalbu. Kalbu berhubungan dengan keimanan, karena kalbu ibarat wadah, ia berpotensi menjadi kotor ataupun tetap bersih. Untuk yang keempat yaitu potensi fitrah. Kondisi fitrah ini berpotensi tercampur dengan yang lain dalam proses perkembangannya. Untuk yang kelima, potensi nafas. Nafas pada manusia tidak hanya dorongan untuk berbuat buruk, tetapi berpotensi untuk berbuat baik. Dengan kata lain, nafas ini berpotensi positif dan negatif. D. Ciri-ciri orang yang berpotensi. Yang pertama yaitu suka belajar dan mau melihat kekurangan diri. Jadi orang ini mau rajin belajar dan terus mengintrospeksi diri apa yang kurang dalam dirinya. Yang kedua, memiliki sikap yang luas, tidak kaku, tidak monoton. Yang ketiga, berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Yang keempat, tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Yang kelima, memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, menerima kritik dan saran dari luar. Dalam upaya mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi, kita harus selalu mengembangkan sikap sebagai berikut. A. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mengenal potensi dalam diri kita. C. Belajar secara teratur. D. Tidak mudah putus asa. Dan E. Menetapkan cita-cita kita. Untuk yang selanjutnya yaitu cara mengenali potensi diri. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Yang keempat, hilangkan pikiran negatif. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Yang keenam, bertanya kepada orang terdekat. Yang ketujuh yaitu banyak membaca, melihat, dan merasakan. F. Cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama harus diawali dengan niat. Yang kedua harus berpikir positif dalam setiap hal. Yang ketiga harus memiliki komitmen. Yang keempat jangan menganggap remeh orang lain. Yang kelima menerima saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari orang lain. Yang keenam konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Yang ketujuh yakinlah bahwa kita pasti bisa. C. Sikap seorang muslim. Untuk
mengembangkan potensi diri. Yang pertama, membiasakan diri untuk memaafkan kesalahan sesama. Yang kedua, mengembangkan ukhuwah atau toleransi dan tidak menyalahkan orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan kedisiplinan pada semua aspek kehidupan. H. Hambatan dalam pengembangan potensi diri. A. Hambatan yang berasal dari diri sendiri. Hambatan yang lahir dari diri sendiri. Seseorang meliputi tidak ada tujuan jelas, adanya prasangka buruk, tidak mau mengenal diri sendiri, tidak memiliki sikap sabar, ada perasaan takut gagal, kurang memotivasi diri, bersikap tertutup, dan sebagainya. Yang B. Hambatan dari luar diri sendiri. Hambatan yang datang dari luar diri sendiri meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bermain, berbudaya masyarakat, sistem pendidikan, kualitas makanan yang dikonsumsi atau gizi, dan sebagainya. I. Dampak positif dan negatif potensi diri. Untuk positifnya, kita lebih percaya diri dengan kemampuan yang kita punya dan bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif. Sedangkan negatifnya, yaitu bisa memunculkan sifat sombong dan suka mengejek orang lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama, potensi diri adalah kemampuan, kekuatan yang terpendam pada diri setiap individu atau pribadi, baik yang belum terwujud maupun sudah terwujud, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui potensi diri individu. Yang kedua, cara untuk mengenali kelebihan dan kekurangan adalah kita harus mengintrospeksi diri sendiri, tidak menganggap rendah orang lain, tidak menganggap dirinya paling hebat, dengan cara untuk melakukan introspeksi diri dan harus menerima semua kritikan yang bisa membangun kelebihan yang kita miliki. Yang ketiga, cara untuk membangun potensi diri adalah dengan cara membaca banyak buku yang berguna untuk menunjang potensi diri kita dan terus berlatih setiap hari untuk mencapai hasil yang memuaskan. Saran, diharapkan agar semua orang bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Diharapkan untuk semua teman-teman agar selalu mengembangkan kelebihan dan potensi yang dimiliki agar menjadi lebih baik lagi. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru khalihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.